Shalom Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Senang jumpa lagi dalam doa pagi. Kita siapkan hati yuk untuk pagi hari ini kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mencari wajahnya dan kita dengarkan suaranya. Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Umat-Mu, anak-anak-Mu, mereka yang ada di rumah, mereka yang mendengarkan doa pagi hari ini. Kami mau siapkan hati, masuk lebih dalam, melekat kepadamu, menanti-nantikan Engkau Tuhan, mencari wajah-Mu. Kami akan menyembah-Mu, biarkan hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku terteguh. Bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari bersama kita katakan, Kau melukis wajahku. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Bulatkan hatiku mengikut-Mu. Oh, ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih-Mu Tuhan. Dalam naungan sayap-Mu, ku mau terus menyembah-Mu. Kasih
hatiku, ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih-Mu Tuhan. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari kita menyembah Dia. Oh Yesus, oh kami mengangkat tangan, kami menyembah. Oh kami angkat hati kami Tuhan. Yesus, kasih setia-Mu Tuhan sampai selamanya. Kasih setia-Mu Tuhan tak pernah meninggalkan kami. Kasih setia-Mu Tuhan selalu nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Kiralama syikiri birilama ya Ramo. Kami mengucap syukur padamu Yesus. Kiramaya lama ya Ramo. Mari sama-sama ucapkan syukur kita. Kiramaya sikiri birilama ya Rama lama ya se. Kami bersyukur padamu Tuhan. Selamanya kami mau mengasihi-Mu Yesus. Selamanya kami mau mengasihi-Mu. Selamanya kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Haleluya. Selamanya kami mau mengucap syukur padamu. Kami mau mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kiramaya sikiri birilama ya Ramo. Kiralama ya Rama syikiri birilama ya Rama lama se. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yes, oh Jesus. Kami pandang wajah-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Ku angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus
lubuk hatiku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, hati kami Thank melimpah you, dengan Jesus. ucapan syukur. Haleluya. Oh, Ramana Siri Rara Lama Shikiri biri lama ya ramana lama shi. bahwa kami Kira lama ya mengerti isi basi kiri biri hatimu, lama ya ramo. pengurapan-Mu, Kira lama ya sikiri biri hadirat-Mu lama. melimpah. Haleluya. Hadirat puaskan dahaga kami. Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Shikiri lama ya ramana Terima lama. kasih Yesus. Thank you, Bersyukur di hadapan-Mu. Jesus. Kami pandang wajah-Mu. Sungguh Tuhan, sungguh indah pagi hari ini. Kami boleh menyembah-Mu. Engkau masih berikan kami waktu. Dan kami mau terus mendekat kepadamu. Belajar sesuatu daripadamu Tuhan. Ketika kami duduk diam di bawah kaki-Mu pagi hari ini. Bapa perlengkapi kami. Roh Kudus urapi setiap kami anak-anak-Mu. Di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Engkau melawat mereka satu persatu. Engkau sendiri yang memberikan kekuatan kepada mereka. Yang mungkin mereka membutuhkan pertolongan. Jawaban-jawaban doa. Akan mereka terima pada pagi hari ini. Thank you. Roh Kudus beracaralah buat kami semua. Baik yang di tempat ini maupun kepada anak-anak-Mu yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarkan suara Tuhan itu membawa kita kepada satu kemenangan. Damai sejahtera yang luar biasa yang akan melingkupi kita semua. Nah, di dalam tahun ini kita memasuki tahun doa, di mana tahun doa ini adalah tahun kemenangan juga bagi setiap orang, anak-anak Tuhan yang terus mencari wajahnya, yang terus menerus menabur doa dengan tidak henti-hentinya. Jangan berhenti berdoa, Bapak Ibu. Ingat bahwa dunia ini akan terus menyeret kita, menjauhkan kita dari hadirat Allah. Kemudian juga sebenarnya Tuhan itu panggil setiap orang untuk datang kepada Dia. Supaya apa? Supaya ada dalam lindungannya. Ketika kita itu jauh dari Tuhan, maka yang namanya hadirat kuasa jahat, hadirat dunia, pengaruh-pengaruh dunia, itu akan menarik kita untuk menjauhi Tuhan. Bahkan melawan firman. Kita lihat begitu banyak orang-orang yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan dan mereka meninggalkan Tuhan. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia akan menerkam siapa yang tidak berjaga-jaga. Banyak orang di musim ini yang mendekat kepada Tuhan, tapi juga banyak orang yang meninggalkan Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu, iman Anda dan iman saya tidak gugur. Nah, pagi hari ini saya akan sampaikan di dalam ayat firman Tuhan dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Nah, saya berikan judul perikop panggilan untuk mendekat kepada Tuhan. Matius 11 ayat 28 hingga 30 bunyinya demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 30, sebab kuk yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Nah, kita bisa lihat dari perikop di atasnya, ini adalah undangan juru selamat kalau kita baca di Alkitab ya. Ini adalah panggilan Tuhan. Ayat 28 itu, marilah kepadaku. Semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah kepadaku, datang kepada Yesus maksudnya. Yang pertama kita bisa belajar bahwa undangan untuk mendekat kepada Allah itu adalah inisiatif Tuhan. Itu adalah inisiatif surga, bukan inisiatif manusia.
manusia berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berbagai caranya, dengan cara mereka, pemikiran mereka masing-masing. Tapi intinya adalah sebenarnya itu inisiatif Tuhan. Karena manusia adalah ciptaan yang mulia. Kata marilah dari Yesus itu bukan himbauan Bapak Ibu. Nah tentunya ketika kita datang kepada Tuhan, jembatannya, jalan tolnya adalah doa. Kita harus mulai terus Bapak Ibu membangun hari lepas hari kehidupan doa dengan hati yang tulus. Doa tentunya melibatkan hati. Nah, ada kata juga marilah kepadaku semuanya. Tuhan tidak pandang bulu. Sebenarnya ayat ini adalah untuk semua orang. Baik yang sudah kenal Tuhan maupun yang apalagi yang belum kenal Tuhan, yang belum tahu siapa Yesus itu. Tuhan mengundang semua umat manusia ciptaannya itu untuk datang kepada Dia, menerima keselamatan, menerima janji Tuhan dan mengalami kasih-Nya melewati dunia yang sangat berat ini pergumulannya. Besar kecil, tua muda ini berlaku untuk semua orang. Yang pertama memang untuk keselamatan, Tuhan memanggil dalam keselamatan. Tapi yang kedua itu khususnya dituliskan semua yang letih dan lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan itu tahu bahwa hidup di dunia itu penuh tekanan. Ada banyak penderitaan, karena itu Tuhan panggil orang-orang yang berbeban berat. Setiap orang akan mengalami ini, hanya beda tempatnya, beda lokasinya, masanya kapan, ada yang mulai kesesakan mengalami itu dalam masa remajanya, ada yang masa mudanya, ada yang bahkan usia seniornya dalam pekerjaannya, dalam hubungan rumah tangga dan lain sebagainya. Intinya setiap manusia, baik yang sudah terima Tuhan ataupun yang belum, kita semua akan mengalami hal tersebut. Karena itu Yesus tahu, Dia mengundang kita semua, apalagi tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, untuk datang yang berbeban berat, yang letih lesu, tentunya Tuhan akan berikan kelegaan. Kenapa? Hati-hati, iblis itu dengan tipu dayanya, dia sering memberikan kepada kita semua itu beban berat, penderitaan. Karena dunia ini kan dunia yang jatuh, dunia yang penuh kekurangan, dosa menguasai bumi ini. Di situ ada banyak kelemahan manusia yang dipakai, yang ditunggangi oleh iblis. Sehingga kita semua yang hidup dalam dunia ini akan mengalami penderitaan. Itu merupakan satu tipu daya iblis yang membuat kita itu jadi loyo. Jadi tidak bersemangat, putus harapan, depresi, kecewa, ketakutan di mana-mana ditebarkan oleh iblis. Sehingga kita semua kehilangan iman, bahkan berapa banyak yang lari dari Tuhan dan mereka bunuh diri. Tanpa disadari manusia itu akan terus ditarik ke bawah jika dia tidak mendekat kepada Tuhan. Yesus itu mengerti, Bapak Ibu, kenapa ayat ini dituliskan, kenapa ayat ini Tuhan berikan kepada kita, bahwa kita semua pasti akan mengalami penderitaan itu. Karena jangan ragu, Bapak Ibu, untuk datang kepada Tuhan. Kita melihat banyak orang ada dalam penderitaan juga di kanan kiri kita, tapi mereka belum kenal Yesus. Dan mereka yang kenal pun, yang sudah bergereja pun, belum tentu mereka mau datang kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Bukan datang sekedar datang, berdoa bukan hanya sekedar doa, meminta-minta, tetapi dengan sungguh hati, dengan iman percaya bahwa Tuhan itu akan mendengar mereka, Tuhan itu akan menjawab doa mereka. Banyak orang kehilangan iman, mereka tidak datang kepada Yesus tapi datang kepada hal-hal yang lain. Mereka coba dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka coba dengan koneksi-koneksinya, dengan powernya, dengan kepandaiannya. Tapi mereka tetap toh mengalami kegagalan, mengalami kekosongan dalam batin mereka. Karena hanya Yesus yang bisa memberikan kelegaan. Amin. Ada banyak orang juga datang kepada Tuhan. Tapi mereka itu tidak mengalami apa-apa. Karena mereka salah berdoa. Di dalam Yakobus 4 ayat yang kedua,
itu juga dikatakan kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, mereka belum berdoa. Nah, Bapak Ibu, kami mengundang Anda sekalian, ayo datang kepada Tuhan. Mulai bangun kehidupan doa. Mulai bangun setiap hari. Minta kepada Dia karena Dia adalah Bapa yang baik. Amin. Amin. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama kita belajar bahwa undangan untuk dekat kepada Allah itu adalah inisiatif sorga. Yang kedua kita bisa lihat di ayat yang ke-29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, setelah kita itu datang pada Yesus, bertobat menjadi anaknya, kita sungguh-sungguh datang kepada Dia, kita harus benar-benar percaya. Masalahnya ada banyak orang Kristen setelah mengenal Tuhan, dia berdoa, dia memohon, tapi dia tidak hidup, belum hidup di dalam apa yang dia doakan. Nah, hidupnya seenaknya sendiri, hidupnya tidak sesuai dengan apa yang mereka minta. Mereka hidup tidak di dalam iman. Mereka anggap Tuhan itu hanya come and go. Kalau butuh saya datang, kalau tidak ya saya tidak mau datang kepada Tuhan. Lebih percaya, lebih terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh dunia, lebih terpengaruh dengan kepandaiannya sendiri dan pengaruh-pengaruh yang itu tadi saya sebutkan menjauhkan kita dari hadirat Allah. Nah, kita nggak bisa anggap Tuhan itu come and go karena Dia adalah pribadi. Yang kedua, kita bisa belajar taat dan punya kerelaan hati. Di situ dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Nah, ketika kita sudah meminta, kalau kita lihat ayat ini kok sedikit begitu aneh. Ketika kita ini dalam penderitaan, kok malah Tuhan kasih satu kuk. Kuk itu kita tahu ya, untuk membajak sawah, kita biasanya orang-orang kalau memakai sapi atau lembu, kemudian ada kuknya yang menekan leher daripada binatang tersebut supaya tidak berjalan ke kanan ke kiri. Kuk itu supaya mereka berjalan bersama-sama dan seiring kepada tujuan tertentu. Yang kita pakai tentunya bukan kuk dalam hal jasmani tersebut. Ini adalah kuk ilahi. Kuk yang diberikan Tuhan. Itu untuk supaya kita itu ada di dalam ketaatan, tidak berjalan ke kanan ataupun ke kiri, lari daripada jalan kebenaran dan hidup tadi, supaya hidup kita seturut selaras dengan firman, seturut selaras dengan apa yang kita minta dan kita gumulkan dan kita doakan. Kita memang mengalami penderitaan, kita memang mengalami masalah, tapi ketika kita berdoa, kita tidak sesuai jalan kita, iman kita dengan firman Allah, maka iman kita akan gugur. Nah, kuk ilahi ini diberikan Tuhan supaya kita menuju kepada arah yang sama dengan Tuhan, yaitu jawaban doa. Supaya kita bisa fokus kepada kebenaran Allah dan kita akan mengalami kemenangan. Tujuan kuk ilahi itu bukan untuk menekan Bapak Ibu dan saya, tetapi mengarahkan kepada hal-hal surgawi. Melupakan masa lalu, kalau perlu ada yang diampuni kita harus ampuni. Kalau perlu ada yang dilepaskan, tinggalkan masa lalu. Kemudian jangan hidup dalam trauma, dalam ketakutan, berimanlah. Itu adalah kuk. Nah, untuk menerima itu, saya tahu itu nggak mudah. Ada banyak kedagingan, keinginan hidup, keangkuhan hidup yang harus dilepaskan. Karena itu Yesus kan mengatakan, belajarlah kepadaku. Ini perlu yang namanya bukan hanya taat, tapi kerelaan hati. Hati yang taat dan rela untuk hidup dalam firman, kita harus belajar kepada Yesus. Yesus mengatakan karena aku lemah, lembut, dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Untuk memiliki hati yang taat dan rela, kita harus memiliki kerendahan hati.
memiliki kelemah lembutan. Orang yang punya hati yang rela, pasti dia hatinya lemah lembut. Pasti dia punya kerendahan hati untuk berkata ya kepada Tuhan. Kita minta pagi hari ini roh yang lemah lembut. Roh yang lemah lembut itu bukan lemah gemulai, tapi roh hati yang mudah dibentuk. Bentuk aku ya Tuhan, jadikan aku seturut gambar-Mu. Biarkan kehendak-Mu jadi dalam hidupku. Aku mengalami penderitaan. Tuhan tolong aku, Tuhan bimbing aku. Beri aku kerelaan untuk terus melangkah bersama dengan-Mu. Kalau memang harus ada yang aku lepaskan, ampuni aku Tuhan. Kalau ada dosa, ada pelanggaran yang aku buat sehingga timbul masalah, timbul penderitaan dan lain sebagainya. Kita tidak menyala-nyalakan Tuhan. Kita tidak berontak seperti itu. Tapi malah mengarahkan hati kepada Tuhan. Itulah kuk ilahi. Kita harus belajar menjadi lemah lembut seperti Yesus. Dan rendah hati. Sungguh-sungguh submit di bawah kaki Tuhan. Maka kemuliaan Tuhan akan pasti dinyatakan dalam hidup kita. Karena Tuhan sudah berjanji akan berikan kelegaan. Nah, ketika kita itu penuh dengan kerendahan hati dan memiliki hati yang lemah lembut, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amsal 22 ayat 4, demikian bunyinya. Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Boleh saya katakan kerendahan hati itu mendahului mujizat. Mujizat terobosan apa? Kesembuhan dan lain sebagainya. Itu harus didahului dengan kerendahan hati. Kita harus pikul kuk itu, kuk ilahi yang diberikan Tuhan. Maka kita akan mengalami mujizat Allah. Amin. Yang ketiga kita bisa belajar di dalam ayat 28 ayat 29 itu diulang sampai 2 kali. Diulang sampai 2 kali, jiwamu akan mendapat ketenangan. Wow. Mendekat kepada Tuhan, undangan dekat kepada Yesus itu akan mendatangkan damai sejahtera. Bukan mendatangkan kecemasan, kekhawatiran, atau kebingungan. Hadirat Allah itu akan membuat kita penuh damai sejahtera. Ketika Anda dan saya masuk dalam kehidupan doa, setiap hari menyembah Dia, mencari wajahnya, maka kelegaan, damai sejahtera itu akan ada. Dunia ini jatuh kehilangan damai sejahtera. Karena itu Tuhan menjanjikan yang pertama-tama jiwa kita itu akan mendapatkan damai sejahtera. Dalam damai sejahtera ada kekuatan, ada iman. Dan disitulah kemenangan akan terjadi. Karena banyak orang hatinya kosong. Walaupun mereka punya segalanya, yang fana di dunia ini tidak bisa memberikan damai sejahtera. Di dalam Yesus, dalam hadirat Tuhan kita akan temukan yang namanya damai sejahtera yang asli. Ini yang KW1, bukan yang KW2. Ini damai sejahtera sorgawi hanya bisa diberikan kepada Allah yang hidup. Kalau Allah yang kita sembah itu Allah yang mati, mungkin hobi kita, harta benda kita, kepandaian kita, atau berhala-berhala yang mati, itu semua palsu. Tidak bisa memberikan kepuasan dalam batin, akan ada kekosongan. Nah, kekosongan inilah yang menyebabkan kita tidak penuh dengan damai sejahtera. Damai sejahtera itu hilang, dicuri oleh iblis. Yesus ngerti, Tuhan itu tahu. Dia sudah alami berbagai-bagai penderitaan. Dia sudah alami gimana mengalami siksaan sebelum naik ke kayu salib. Karena itu kan ada ayat yang selanjutnya, ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu, saya mau katakan juga, beban apa sih sebenarnya? Kok Tuhan mengatakan bebanku pun itu bebannya Yesus sendiri menjadi ringan. Yesus itu sebelum naik ke kayu salib dia mengalami siksa dan penderitaan yang luar biasa. Di luar batas kemanusiaan. Dia adalah Allah, dia adalah pengantara, dia imam besar yang mengalami
hal-hal tersebut. Dia bisa rasakan kalau kita sedih. Dia bisa rasakan kalau kita itu menangis. Tuhan menangis ketika Bapak Ibu menangis. Tuhan bersuka cita ketika Anda dan saya juga bersuka cita. Dia tahu penderitaan itu. Dia bisa mengalami sakit yang ada di badan kita. Sekujur tubuhnya hancur. Bilur-bilurnya itu menyembuhkan kita. Tuhan mengatakan dengan kata lain, aku selalu bersamamu. Kenapa dia mengatakan, kuk, bebanku pun itu ringan. Jadi kuk yang dipasang oleh Tuhan, kita nggak berjalan sendirian. Kuk itu juga dipakai dengan Tuhan. Tuhan bersama dengan kita pakai kuk itu. Ketika Anda dan saya bangkit sebagai anak-anaknya, mau berjalan menanggung segala sesuatunya, memikul salib itu bersama dengan Tuhan, maka Tuhan mengatakan, beban yang aku bawa ketika aku melihat engkau sedih, ketika aku melihat engkau menderita, dan engkau jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan, itu adalah bebanku. Tapi ketika engkau bangkit, engkau rela, engkau tulus hati, engkau datang kepadaku, kita angkat sama-sama, maka bebanku itu menjadi ringan. Karena dibagi berdua. Kalau kita nggak kuat lagi, ingat Tuhan sudah menyelesaikannya di atas kayu salib. Kita akan digendongnya, kita akan dituntunnya. Ketika kita tidak mampu jalan lagi, Tuhan yang berperang. Tuhan yang akan ambil alih segala penderitaan kita. Dan dia akan berikan kita kemenangan. Sama dengan kita Bapak di dunia. Ketika kita melihat anak kita yang masih kecil, mengangkat barang atau mungkin menyelesaikan tugas-tugasnya di sekolah, mengalami kesulitan. Orang tua yang baik, bapak yang baik atau ibu yang baik akan membantu menolong. Akan membantu menyelesaikan, mengangkat bebannya itu sama-sama. Tapi bagian anak itu harus juga dia mengerjakan. Dia juga harus mengangkat beban itu bersama-sama. Bersama-sama dengan dia, maka kita juga akan melihat sukacita ketika anak kita itu mengalami kemenangan. Hore aku bisa menyelesaikan. Hore aku kuat, maka kita juga bersukacita. Demikian juga dengan Tuhan. Saya tidak tahu beban apa yang Bapak Ibu alami. Tapi saya mau yakinkan bahwa Tuhan bersama dengan Bapak Ibu semua. Iblis itu seringkali meletakkan beban-beban, roh yang berbeban berat itu kepada kita, di pundak kita. Dalam kita melangkah pun kita akan sangat susah. Kita depresi, kita putus harapan. Tapi biarkan pada pagi hari ini Anda dan saya dikuatkan kembali. Sebab janji Tuhan, aku akan memberikan kelegaan. Aku akan memberikan damai sejahtera. Datang kepada Tuhan. Rindukan dia, masuklah dalam hadiratnya, nanti dia yang akan memberikan kelegaan dan damai sejahtera itu bagi Bapak Ibu. Damai sejahtera itu mendahului mujizat dan terobosan yang akan kita terima. Amin. Thank you Tuhan. Selalu thank you Tuhan. Bersamamu Tinggal dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Bawa hatimu Bapak Ibu. Sebab ku suka Datang kepada Dia, itu adalah undangan ilahi dari surga. hadirat-Mu. Tak ingin Ku terpisahkan dekat dengan-Mu, itu yang ku rindukan. Angkat tanganmu di hadapan Dia. Ku dapati kedamaian, nikmati kasih-Nya, nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati
kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Nikmati, kami mau nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati, oh ku nikmati kasih-Mu, keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu, oh kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rela masinde peketi kiana maralamu. Nikmati kasih-Nya, nikmati hadirat-Nya. Oh remana soralayase. Arahkan hatimu kepada Dia. Arahkan tanganmu ke atas, menyembahlah dengan sungguh-sungguh. Panggil namanya Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Syara lama sande. Oh Ramayaso. Syara lama sande. Haleluya. Arahkan tanganmu Bapak, Ibu. Arahkan kepada Dia. Kita akan berdoa. Tuhan, hamba berdoa saat ini pada setiap orang yang mendengarkan firman ini Tuhan. Saya nggak mengerti apa beban yang Anda alami, yang Anda pikul saat ini. Tapi firman Allah mengundang Anda. Mari datang, mari datang, mari datang. Letakkan beban itu di bawah kaki Yesus. Mungkin itu kelemahan tubuh, kelemahan sakit penyakit. Berserah kepada Yesus. Berserah, datang kepada Dia. Beban hidup, mungkin hubungan yang rusak antara suami istri, orang tua dengan anak, apapun itu. Masalah keuangan, masa depan pekerjaan. Dalam nama Yesus, hamba berdoa Tuhan, biarkan roh yang berbeban berat itu. Saat ini kami usir, kami patahkan dalam nama Yesus. Yang menekan iman seseorang, yang membuat orang jauh dari Tuhan. Mereka berputus asa, roh putus asa itu aku tangking dalam nama Yesus. Biarkan kuasa Tuhan damai sejahtera itu saat ini engkau terima. Kasih Tuhan akan memelukmu. Rasakan hadirat-Nya. Kekuatan yang baru. Iman yang lemah dikuatkan kembali. Di dalam nama Yesus. Pikulah kuk ilahi itu. Belajarlah taat dan rela hati. Ketika engkau harus mengampuni, ampuni dia. Ampuni. Lepaskan itu. Tinggalkan masa lalumu. Dan berlari kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kekuatan, kemenangan itu diterima oleh mereka. Saat ini juga terima dengan imanmu Bapak Ibu. Terima kelegaan yang dari Tuhan. Dan kita akan bersorak-sorai menuai kemenangan di dalam nama Yesus. Amin. Kami Terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Terima pengurapan dari Tuhan. Kami terima berkat-Mu Bapa. Terima damai sejahtera itu. Terima berkat damai sejahtera itu yang mengalir seperti gelombang laut yang tidak pernah habis-habisnya. Terima, terima pengurapan dari Tuhan, kasih setia dari Tuhan Yesus. Kudus sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya.
terima berkat daripadamu Bapa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu kami terima pagi hari ini. Dan kami akan terus berjalan memikul kuk ilahimu kepada tujuan ilahi. Setiap orang Tuhan, besar kecil tua muda, kami akan terima dengan sukacita di dalam nama Yesus yang sudah mengalami blessing. Tuhan mengatakan amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sampai jumpa di doa pagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.